Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini sedikit berbeda ya dengan video-video saya yang sebelumnya, dimana di video-video yang sebelumnya pembahasan kita adalah tentang tips-tips menulis. Tapi pada video kali ini pembahasan kita adalah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, jadi kita juga perlu tahu, utamanya kita yang statusnya adalah seorang penulis, kita harus tahulah apa yang dimaksud dengan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Apa sih pengertiannya? Nah, oke, sekarang kita akan langsung membahas pengertian dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah dipahami. Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang pastinya menggunakan kata baku dalam KBBI alias Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga tanda baca itu sesuai dengan EYD alias ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif harus mampu menyampaikan semua informasi yang seharusnya disampaikan, di mana kalimat itu harus menarik dan mudah dipahami, di mana pastinya kalimat itu juga tidak bertele-tele. Nah, untuk kalimat efektif itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas, tidak terdapat subjek yang ganda, menggunakan struktur bahasa yang tepat, dan menggunakan diksi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kalimat efektif, kita akan langsung lanjut ke kalimat yang tidak efektif. Pengertian dari kalimat tidak efektif adalah merupakan kalimat yang kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik akibat terlalu bertele-tele atau kesalahan ejaan. Lalu selanjutnya, ciri-ciri kalimat yang tidak efektif. Yang pertama adalah tidak memiliki subjek atau predikat. Lalu yang kedua, memiliki kalimat yang tidak padat dan bertele-tele. Dan yang ketiga, kurang jelas dalam menyampaikan pesan. Nah, dari sini sudah sangat jelas perbedaan antara kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Perbedaannya adalah kalau kalimat efektif itu pastinya menggunakan kaidah sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan menggunakan tanda baca sesuai dengan ejaan yang disempurnakan alias EYD. Dan juga untuk kalimat efektif itu memiliki makna yang akurat sehingga bisa membuat pendengar atau pembaca itu menjadi lebih mudah untuk memahami kalimat tersebut. Berbeda dengan kalimat yang tidak efektif, di mana kalimat tidak efektif itu tidak memiliki subjek, tidak memiliki predikat, dan pastinya kalimatnya itu bertele-tele, terlalu panjang, bahkan terkadang ada beberapa kalimat itu yang sifatnya tumpang tindih. Kalimatnya itu atau kata-katanya itu tumpang tindih. Nah, oke, sekarang kita akan mengambil contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh kalimat efektif. Kalimat efektif. Karena rajin, dia menjadi juara 1. Kalimat tidak efektif. Karena dia sangatlah rajin, maka sekarang dia menjadi juara 1. Kenapa ini tidak efektif kalimatnya? Karena ada kata yang tumpang tindih. Di mana di sini kata dia itu ada 2. Karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Nah, ini kan seharusnya kata dia itu cukup 1 saja.
Karena rajin, dia menjadi juara 1. Contoh kalimat efektif lagi. Minumlah obat agar cepat sembuh. Kalimat tidak efektif. Minumlah obat agar supaya cepat sembuh. Nah, ini yang bawah jelas tidak efektif ya teman-teman, karena penggunaan agar dan supaya itu gunakan salah satunya, jangan digunakan kedua-duanya ya. Jadi gunakan salah satunya saja. Contoh lagi, kalimat efektif. Anak-anak segera masuk ke kelas. Kalimat tidak efektif. Anak-anak segera masuk ke dalam kelas. Kenapa yang bawah ini tidak efektif? Karena masuk ke dalam. Yang namanya masuk itu pasti ya ke dalam. Jadi tidak perlu diperjelas dengan masuk ke dalam. Jadi cukup anak-anak segera masuk ke kelas. Bukan kok anak-anak segera masuk ke dalam kelas. Ini kata-katanya itu menjadi tumpang tindih karena masuk dan ke dalam itu memiliki makna yang sama. Nah, oke teman-teman, itu tadi pengertian sekaligus contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, oke teman-teman, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.